Oke, Mbak Sari. Oke, Ustazah, sholat taubat sehari 2 kali boleh nggak? Boleh ya. Iya, boleh aja sehari 2 kali, nggak ada masalah ya. Iya, kalau jam makan siang ya aku tetap makan kalau nggak puasa teman-teman ya kan. Nah, makan nanti seger lagi, hidup lagi kan, hidup lagi. Oke, Ustazah mau tanya agar hati tenang dan memaafkan kesalahan orang lain gimana? Satu, kita itu memaafkan orang bukan karena orang itu tidak salah. Dia tetap salah di mata Allah. Cuma kita maafkan dia supaya kita tenang dan kita bahagia. Oke, dan kedua kita juga pernah salah guys. Banyak orang yang sudah memaafkan kita. Jadi nggak ada salahnya kali ini kita yang memaafkan orang lain ya. Ustazah, mu'alaf sholat puasa wajib kodo enggak ya. Dia di waktu dia aja, di waktu dia masuk Islam, di situ berlaku hukum Islam baginya. Ustazah, doa memiliki keturunan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Mbak Bulbul. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, Ustazah, makmum imam sudah ruku. Ketika dapat ruku tidak masbuk. Contoh ya, teman-teman baru, ini imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru masuk nih, jijik, masuk ya. Pasang niat langsung. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat rukunya, maka tidak masbuk ya. Selagi dapat rukunya, warka'u ma'araki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku ya. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah, nah itu baru terhitung masbuk. Nanti nambah rakaat yang hilang ya. Ustazah, kalau ada istri meninggal, kapan suami boleh nikah lagi? Besoknya langsung nikah. Beda dengan wanita. Teman-teman perhatikan, kalau istri yang meninggal, kalau suami yang meninggal, istri harus boleh nikah lagi setelah 130 hari. Jadi hari 130 hari. Mbak Libra itu promo dari TikTok, bukan karena nggak asli. Oke, jadi 131 hari. Jadi hari ke 131 dia boleh nikah. Tapi kalau laki-laki tidak ada masa idah. Laki-laki tidak ada masa idah ya. Nggak ada. Laki-laki kan nggak hamil ya teman-teman ya. Laki-laki nggak hamil. Ya, nah jadi talak 1 juga laki-laki boleh langsung nikah ya. Nggak apa-apa, udah terima aja takdir. Kok dalam hatinya ngerunyem. Gitu kan. Nah jadi ibaratnya seperti itu. Ya udahlah, itu pilihan hidup orang ya. Aku pernah ngeliat salah satu temenku yang istrinya baik. Ketika aku datang nangisnya luar biasa. Di makam istri luar biasa sedih. Rupa-rupa hilang si kawan. Kemana lah si kawan ya. Nggak hadir mudzakarah. Ustadz kan ada mudzakarah. Nggak hadir ya. Rupanya dapat kabar beliau menikah. Banyak orang yang nggak setuju. Cepat kali nikahnya. Udah nggak apa-apa daripada dia zina. Biar aja lah ya kan. Nangis. Terus teman-teman yang lain bilang. Cepat kali tuh nikahnya. Udah hilang deh guys. Nyata ya. Nyata. Taunya beliau nggak kajian kan, nggak ngisi kajian, kehilangan jejak. Kawan-kawan kehilangan jejak, rupanya beliau menikah. Nah sebagian bilang ngapain nikah lagi, cepet kali gayanya aja. Enggak, udah nggak apa-apa, berbaik sangka ya daripada dia berzina, ya kan? Oke? Nah ya udahlah. Baik sangka lah weh kata aku ya. Jangan daripada dia zina, biarlah kawan tuh nikah lagi. Ya iyalah, oke? Oke. Ustazah, kalau nikah lagi haid nggak apa-apa, nggak salah. Ustazah mau tanya, kalau lagi haid masih bisa nikah lagi? Oh ini ada yang protes sama aku nih. Nggak apa-apa ya, daripada dia berzina, kan nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, apa tadi ngomongnya? Lupa aku. Ustazah, suami nggak pernah sholat, dia kasar ngomongnya, suka maki-maki, aku nggak kuat. Selagi dia bertanggung jawab, ketika dia masih seperti itu, maka yang mesti teman-teman pikirkan adalah, kalau kita udah tahu orang tuh kayak gitu, udah jangan masuk ke hati. Semoga suatu ketika dia berubah. Sekarang lebih mudah loh merubah persepsi kita daripada merubah orang sesuai keinginan kita. Persepsi kita apa? Memang karakternya kayak gitu. Suatu ketika dia bisa berubah. Seperti jawaban yang tadi pagi, ini pertanyaannya sama ya. Artinya orang tuh punya eskalasi. Ada eskalasi di mana dia suka marah-marah,
at the end of the day dia akan tetap berubah ya. Nah teman-teman juga ada eskalasi kan. Dulu mungkin teman-teman buka aurat, dulu mungkin masih suka joget-joget, dulu mungkin nongkrong sana sini, dulu mungkin banyak kali pun gayanya ya. Sekarang lebih santai, lebih senang di rumah, lebih slow down, lebih terarah, lebih terukur, lebih dewasa, lebih mampu bijaksana. Ya eskalasinya udah muncul gitu. Nah makanya ada teman-temanku yang setiap hari nongkrong sana, nongkrong sini, cuma kerja dia pulang nongkrong lagi gitu kan. Padahal harusnya dia melakukan pekerjaan lain di waktu-waktu prime time-nya dia. Tapi dia enggak nongkrong sana, nongkrong sini. Aku cuma bisa ingatkan, percepat proses eskalasi kamu. Karena ketika di masa muda engkau seperti ini, takutnya masa tuanya susah. Ya jadi ya ini memang faseku, ya udah jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama di situ ya teman-teman ya. Jangan lama-lama di fase yang buruk itu. Segera keep moving biar enak di kemudian hari kan. Dulu waktu aku muda banyak temanku bilang, Nel kamu capek banget. Dulu kan aku kerja terus ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan aku udah ngerjain hal yang aku suka. Kalau dulu kan apapun aku kerjain kan. Walaupun aku gak suka gitu kan. Nah aku kerjain karena aku butuh kuliah, ya aku butuh biaya kuliah. S3 ku dapat beasiswa, tapi aku nggak mau ngambil karena takut terikat kontrak kerja gitu kan. Aku nggak ngambil beasiswa S3 ku, aku akhirnya biaya sendiri gitu. Akhirnya mereka bilang, Nel capek kali kamu kerja. Aku ngomongnya gini, capek di masa muda nggak apa-apa daripada capek-capek kalau udah tua gitu kan. Nah jadi capek karena kerja nggak ada masalah. Yang penting jangan capek karena kesulitan hidup. Ya ingatkan anak-anaknya. Jadi itu eskalasi saja. Bolehlah eskalasi masih muda main-main, tapi jangan lama-lama. Tidak boleh ya. Ustazah, apakah ibu sambung tidak dapat ya? Oke, terlalu sakit rasanya aku doain dia yang buruk-buruk. Memang ada dalil bahwa doa orang terzolimi itu akan mustajab. Tetapi jangan doakan orang yang buruk. Nggak ada gunanya teman-teman. Nggak ada gunanya nih aku sampaikan ya. Nggak usah khawatir kalau dizolimin orang. Nggak usah teman-teman dongkrak dengan doa agar dia dapat buruk. Tidak kita doakan pun dia tetap akan dapat buruk. Tenang aja. Kan Allah itu berjanji. In ahsantum li anfusikum. In asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. Dia akan dapatkan itu teman-teman, walaupun kita tidak mendoakan. Kenapa tidak boleh mendoakan orang dengan cara yang buruk? Pertama, kita khawatir kembali kepada diri kita. Yang kedua, hati kita ini jadi rusak. Coba kalau doa kita, ya Allah meninggallah dia cepat, ya Allah kenalah dia musibah. Itu negatif. Isi kepala negatif, harapan negatif, isi hati negatif. Ya kan? Lebih baik doakan, ya Allah tunjukkan kepada dia yang benar adalah benar. Ya kan, nah tunjuk dan yang salah adalah salah dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi capek kita teman-teman ya, seuzon itu melelahkan, iri itu melelahkan, memandang orang buruk itu melelahkan, menilai orang lain itu melelahkan, ya kan, lelah sekali. Kita kalau cuman menilai orang lain lelah, kalau itu ditumpuk terus ya udah ujung-ujungnya teman-teman jadi nggak sehat, fisiknya jadi nggak oke, tidurnya nggak enak, ya kan, harus menyimpan dendam. Nggak usah bicara dosa dulu, nggak enak ya. Jadi kalau ada orang zolim kita sakit hati, abaikan. Kalau mau doakan yang baik, tinggal tunggu dan lihat aja saat Allah balas kejahatan dia. Udah pasti dibalas. Aku aja yang hidup lebih sebentar dibanding teman-teman semua udah sering lihat fakta orang yang jahat ternyata hidupnya nggak enak. Apalagi teman-teman yang udah lebih duluan hidup lah dibanding aku, pasti udah banyak fakta orang zalim itu hancur pada masanya. Nggak usah berharap juga, nggak perlu, fokus aja dengan tugas kita ya. Oke. Ustazah, iya, bolehkah kurban kalau masih ada hutang? Kalau hutang riba, saran aku bayar dulu. Tapi kalau hutangnya tidak riba, is oke. Yang penting nanti mampu membayarnya ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Yuni. Hidup tuh simple aja guys. Simple aja hidup tuh. Kalau kita zalim itu tenang aja. Nggak lama lah kezaliman manusia itu. Ketika Allah ingin menaikkan derajat kita, sebanyak apapun orang yang akan merendahkan kita, tidak akan mempan di mata Allah. Aman aja. Aman aja teman-teman ya. Everything is okay. Teman-teman diapain sih?
Tidak ada masalah yang besar. Semua kecil saja. Oke. Ustazah, doa biar anak nurut gimana? Allah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya. Akikah tidak hutang. Tidak hutang ya. Akikah itu sunnah tidak wajib ya. Ustazah, oke. Mau nanya, sholat witir sama nggak dengan sholat maghrib? Beda. Ambil nafas dulu. Witir beda dengan maghrib guys. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Jangan sama sholat witir dengan maghrib. Kalau sholat maghrib itu pakai tahiyat awal. Tapi kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Kalau 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga jungkil balik. Enggak. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Kalau maghrib kan pakai tahiyat awal. Kalau witir nggak pakai tahiyat awal. Kalau maghrib ayatnya cuma 1, 2. Rakaat 1 dan 2. Tapi kalau sholat witir rakaat 1, 2 dan 3 ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ngeri-ngeri sedap nih aku soalnya. Soalnya ada yang aku dengar udah usia 60 tahun, 50 tahun, seumur hidupnya dia sholat witir kayak sholat maghrib. Pakai tahiyat awal gitu. Ya alhamdulillah lihat video kita baru tahu salah selama ini akhirnya macam berubah lagi. Oke ya, nggak ada masalah kan, nggak tahu kan. Oke gitu ya. Nah Ustazah, iya bisa humor juga ya Ustazah. Enggak, aku pendiam kalau lagi sendiri dan tidur mbak. Aku tuh serius orangnya. Lagi tidur aku tuh serius banget. Aku tuh khusyuk banget kalau tidur mbak. Aku saking khusyuknya aku nggak kepikiran apa-apa ya. Oke, yang nanya mau alaf kalizah enggak juga, enggak apa-apa. Mau alaf mau enggak ada masalah. Yang penting kita semua berhak belajar. Enggak masalah, it's okay. Salah itu enggak apa-apa, aman aja ya. Ustazah, iya, doa sujud terakhir itu diucapkan atau dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh teman-teman ucapkan. Lafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ustazah, kalau suami maksiat judol ponjol apa ya? Ustazah, kalau suami maksiat judol ponjol apa itu? Oh, judi online, pinjaman online. Apakah istri ikut kena azabnya? Ya tidak. Yang penting istri mengingatkan. Bang jangan pinjol bang. Dia tetap melakukan, itu urusan dia dengan Allah. Kita mendapatkan dosa kalau kita mendiamkan. Ya, karena ada perintah idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran maka ubah. Kalau kita udah mengubahnya dia nggak mau berubah, kita nggak kena dosa. Ya, yang berdosa itu kalau mbak fasilitasi dia, pakai namaku aja, pakai KTP ku aja bang, itu baru mbak kena dosa mutlak ya. Ustazah, iya, kalau kurban kurban uangnya kurang, gadaian. Apa yang digadai? Kalau emas jangan digadai, jual aja lah. 1 emas aja pun itu 2,5 gram untuk bayar kurban ya. Ustazah, iya, anak saya ganti nama setelah akikah. Ganti nama nggak apa-apa. Ada satu hal yang teman-teman belum tahu. Aku punya nama banyak waktu kecil. Ya, ada 11 nama. Sampai ketemu namaku yang asli kayak gini. Ya, jadi mak bapakku dulu jualan ya. Jadi nama itu siapa lah namanya nih. Pas mau masuk TK baru jelas namaku Nela Luki karena harus daftar. Dulu aku banyak nama ya. Suka sakit. Kata orang dulu, ya dulu kan aku belum dewasa. Dulu sih kalau suka sakit katanya ganti nama. Jadi ganti-ganti gitu. Aku banyak sakit dulu. Maka enggak bisa pakai sabun apa. Sampai sekarang pun gak bisa aneh-aneh. Sabunnya harus sabun baby aja. Skincare-nya harus yang no paraben. Kalau pakai kimia dikit aku alergi banget. Sampai sekarang teman-teman ya. Jadi kayak gitulah ya. Jadi nggak apa-apa ganti nama itu. Udah besar pun diganti nggak apa-apa. Atau nama panggilan diganti nggak apa-apa. Kulit sensitif, ya. Makanya dijaga. Oke gitu ya. Oke, nama awalku Nel Faroza. Sekarang jadi Nela Luki ya kan. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya, berarti Ustazah sakit bukan karena nama, karena sensitif kulit. Iya, tapi kan anggapan orang dulu karena nama. Zaman dahulu lah, kita belum
tahu banyak hal ya kan. Orang tua aku maksudnya. Sekarang nggak ada. Pasti kalau ada yang bilang karena nama ya aku protes. Cuman waktu itu kan aku masih kecil. Masa protes? Wah, wah, wah. Salam kenal semuanya. Sehat ya. Ganti nama nggak apa-apa. Contoh kemarin ada nama temenku Chris apa gitu. Chris. Aduh, apalah namanya itu ya. Nah ada Chris-Chrisnya. Aku gantilah nama panggilannya aja. Ya ndak usah ganti akta. Kan ada Chris-Chrisnya. Ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau ganti nama di akhirat dipanggil apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak ada masalah, ya. Ustazah, iya. Farozah ya. Oke. Ustazah, kasih nama anak. Aku ngasih nama anak nggak terlalu bisa sih ngasih nama orang. Cuma ada nama ponakanku aku semua kasih. Nama ponakanku Tibri Ilma Gina. Tibri itu pasir emas. Ilma itu ilmu. Gina itu kaya. Pasir emas kayak ilmu. Tapi tak sakit ya. Oke, Ustazah, iya kalau istri di hadapan hubungan badan dia nggak mau, nggak gimana? Nggak boleh. Istri harus mau. Kecuali jadi gini perintahnya ya. Si istri mesti mau diajak berhubungan dan si laki-laki harus lihat saat istrinya siap. Jangan habis hilang emasnya 1 kilo lalu minta. Nggak bakal bisa dia mau kepala ke bawah kaki ke atas mau loncat ke gedung nggak bisa dia. Ya kasihlah pengertian sedikit ya, kasih space lah ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Emasnya hilang 1 kilo. Oh teman-teman maksa. Mana masuk dia Pak Eko? Ya. Ustazah, iya ganti nama harus selamatan dulu nggak? Ya enggak ya. Ustazah, oke. Anak berangkat haji, pamitan nggak bilang salam, tapi saya lagi sholat Ustazah nggak jawab. Kalau lagi sholat fardu nggak dijawab nggak apa-apa. Oke, Ustazah, boleh nggak kita emas digadai? Pegadaian dalam Islam itu nggak jadi masalah. Yang penting syariatnya tidak boleh ada denda kalau telat membayarnya. Ya, Ustazah, gimana solusinya? Hutang yang besar keluarga almarhum nggak bisa bayar. Minta keridoan orang itu. Kalau dia nggak ridho, kalau nggak mau almarhum itu kenapa-napa, digantilah bersama-sama. Ya, kalau nggak diganti dan orang itu nggak ridho, tetap menjadi tanggungan dari almarhum. Ya, Ustazah, boleh, oke udah aku jawab ya. Ustazah, lagi haid Al-Fatihah doang boleh nggak? Wanita haid sekedar sholawat, zikir, Al-Fatihah, ngulang hafalan dalam hati, berdoa nggak jadi masalah ya. Sekedar dia sholawat, zikir ya, ngulang-ngulang hafalan dalam hati, dia berdoa oke nggak masalah. Ustazah, oke. Hutang riba dibayar ke pembangunan masjid boleh nggak? Karena mau bayar yang bersangkutan udah jelas alamatnya. Sedekahkan aja boleh nggak masalah ya. Oke, sholat sejadah nggak ada. Yang ada sujud sejadah Mbak. Oke, Ustazah, iya. Oke, kalau sholat lebih baik dikerjakan kodo atau sunnah. Kodo itu kalau ingat jumlahnya ya teman-teman ya. Ustazah bisa spill dulu pendidikannya apa? Aku pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin. S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Usuluddin itu apa ya? Tafsir Quran, tafsir hadis, ya ilmu-ilmu yang seperti itu. S3-nya syariah. Syariah itu lebih kepada fiqih ya. Oke, Ustazah kalau mandi tidak hafal doanya menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Ya pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke. Ustazah ngirim Al-Fatihah ketika haid nggak ada problem ya teman-teman ya. Tapi sekedar Al-Fatihah, sekedar sholawat, ngulang-ngulang hafalan ya. Ustazah iya. Sama-sama Mbak Salwa sehat ya. Ustazah surat pendek apa aja untuk sholat taubat bebas. Yang penting ayat Al-Quran. Mau ayat kursi kek, mau Rabbana Atina kek, mau kul kek, nggak ada masalah ya. Kalau mau ambil wudhu niatnya pakai bahasa Indonesia gimana? Seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia. Iya kan, misalnya nih niat wudhu, niat tayamum, niat sholat, niat mandi wajib ya, niat puasa boleh masuk, enggak apa-apa. Untuk hitungan zakat emas yang kita punya setara dengan 85 gram emas. Emas teman-teman ada berapa? Emas asli ya, nggak emas Jawa. Beda. Kalau emas Jawa teman-teman menang. Ya kan Mbak Tini kalah. Dia harus emas asli.
Pura-puranya kita coba hitung ya. Pura-puranya emas teman-teman jumlahnya 90 emas. Emasnya harus di harga 85 gram emas. Emasnya harus setara dengan 85 gram emas. Misalnya teman-teman punya emas 90 emas, ya kan? 90 emas kali berapa harga emas 1 gram sekarang. Contohnya 1 gram kayak mana ya? Pura-puranya lihat aja guys, bagaimana caranya pura-pura ya. 90 kali, udah 1 tahun dulu, numpuk ya. Kali 2 juta misalnya ya. 90 kali 2 juta harga emas ya. 90 kali, tunggu dulu, salah. 90 kali 2 juta. Oke, sama dengan 180 juta ya. Oke, bagi 2 kali 2,5% ya. Nah, 4.500.000. Pokoknya berapa emas teman-teman semuanya. Lalu emas teman-teman itu dikonversi ke rupiah. Berapa jumlah rupiahnya kali 2,5% keluarkan zakatnya. Kalau emasnya batangan setiap tahun, kalau emasnya perhiasan sekali seumur hidup. Ustazah, iya apa? Kalau gadis menikah dengan perjaka, oke. Ini agak lain nih. Tapi yang jadi walinya adik ipar pengantin laki-laki, hukumnya boleh atau tidak? Enggak masalah. Walinya wali hakim pun gak ada masalah. Yang penting wali asli sudah mengizinkan dan mewakilkan. Ustazah, bolehkah yang meninggal terus saat mau lebaran kita? Bolehkah yang meninggal terus saat lebaran kita sedekah baju atau mukena? Bagaimana ceritanya orang meninggal sedekah baju? Bolehkah yang meninggal terus saat mau lebaran kita sedekah baju atau mukena? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang meninggal siapa, yang sedekah siapa? Coba diperbaiki ya Mbak. Nanti salah jawab aku, oke? Ustazah, sujud sahwi dilakuin 2 kali, betul sekali. Teman-teman misalnya lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman jangan salam dulu, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Antara 2 kali sujud itu tidak usah baca apa-apa ya. Oke, Ustazah, apakah perempuan boleh ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu Rasulullah pernah melarang, sekarang Rasulullah membolehkan. Suatu ketika Rasulullah jalan di kuburan lalu beliau melihat ada perempuan yang menangis, maka Rasul berkata, bertakwalah dan bersabarlah. Tidak ada Rasul menyuruhnya pulang. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang ziarah ditanya oleh seorang sahabat, dari mana engkau? Aku dari ziarah. Bukankah Rasul melarang kalian ziarah? Tidak. Dulu Rasul pernah melarangnya, sekarang Rasul membolehkannya. Ustazah, iya. Jadi boleh ya. Berapa geras emas yang wajib dizakatkan? Emas harus 85 gram. Kurang dari 85 gram belum wajib zakat. Ustazah, saya sering dibuat kesal sama suami, tapi saya diam saja. Tapi hati masih sakit, gak apa-apa. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Harus diam, karena kalau balas dia makin merajalela. Kalau kita mengamuk, dia makin hebat lagi ngamuknya. Ya, kalau kita menangis, dia bilang kamu cengeng. Kalau kita diam, dia juga marah tuh. Kamu nih diam aja, nggak apa-apa. Kalau kita ngamuk, energi kita habis. Kalau kita balik menghina, kita jadi berdosa. Kalau kita menangis, kita jadi direndahkan. Lebih baik diam, ya. Jadilah orang yang tidak terukur. Biasanya akan membuat dia lebih emosi. Tapi kita diam bukan karena kita takut, tapi karena kita punya pengendalian diri yang jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Oke? Jadi kita ini kenapa mesti memaafkan? Bukan karena kita takut sama pelaku kejahatan itu, tapi karena kita punya pengendalian diri yang kuat. Bukankah orang beriman itu orang yang tetap memaafkan walaupun dia sanggup untuk balas?
Ya walaupun dia sanggup untuk balas, bisa kita membalas guys. Apa sih yang nggak bisa? Bisa. Cuman kita kendalikan diri bukan karena mereka benar, mereka tetap salah loh. Tapi kita punya pengendalian diri yang oke. Nah teman-teman lah orangnya ya, Masya Allah ya. Ustazah, kalau umroh boleh pakai emas nggak? Nggak masalah. Ustazah, iya. Kalau sedekah subuh dikumpulkan pas kebetulan lagi butuh kepakai. Kita udah sedekah subuh nih 2.000 tiap hari. Datang es cendol kan. Ada es cendol. Tengok uang dalam celeng. 10.000. Lumayan ini. Terpakai sama kita. Nggak masalah. Kita dapat pahala niatnya. Kita cuma dapat 1 pahala niat. Tidak dapat pahala full. Nah, tapi jangan sering-sering kali. Mentang-mentang boleh. Rupanya setiap hari dibelikan godok bagu lolon saya. Ustazah, oke. Kalau akte cerai baru keluar. Terus suami bilang. Oke, bentar ya. Mana tadi? Kalau akte cerai baru keluar. Suami bilang minta rujuk. Gimana bisa? Jadi akte cerai keluar, berarti ada masa idah 3 bulan. Dia minta rujuk. Boleh. Ya talak berapa? Coba baca pula. Suruh pula orang baca surat cerai. Ada tuh di surat cerai talak berapa. Ya kalau mbak cuman talak 1 bisa rujuk itu. Bisa rujuk lagi. Tapi ingatkan betul-betul. Jangan sembarang rujuk buat komitmen baru. Ya jadi jangan. Karena khawatir dia tidak jerah. Ya, nah jadi khawatir dia tidak jerah. Jadi hati-hati ya. Jadi mesti dibuat ya perjanjian untuk dia bisa berubah dan seterusnya. Ustazah, aku selalu sujud terakhir selalu lupa doa ya karena belum terbiasa aja. Kalau terbiasa juga aman aja, nggak apa-apa. Lo coba lagi aja. Ustazah, oke. Raudhah pas makam Nabi sebelah mana? Di tengah. Di tengah makamnya. Jadi kan sebentar ya, yang lain udah tahu belum di mana sebenarnya makam Nabi itu? Ya banyak orang pergi umroh, ini sebelah kanan makam Nabi, nganga-nganga entah yang mana ya. Oke, coba ya kita liatin ya. Nah ini ya, aku coba liatin ya. Nah ini nih, kalau boleh aku cerita sedikit, boleh ya? Boleh cerita sedikit, ini kan ngobrol santai aja. Tunggu dulu, kita dekatkan dulu. Apa lihat-lihat? Nah, kita lihatkan dulu ya. Jadi teman-teman kalau pergi ke Raudhah ya. Sebentar, kalau pergi ke Raudhah, mana tadi dia nih? Nah, kalau pergi ke Raudhah gini ya. Ini Raudhah nih teman-teman. Nanti akan di sebelah, ini nanti akan nampak yang kayak gini nih. Cepcus nih ya. 1, 2, 3 kan. Oke, 1, 2, 3 kan gitu ya. Nah ini banyak orang salah paham nih. Ada yang bilang ini makam Rasul, ini makam Abu Bakar, ini makam Umar gitu ya. Keliru guys. Jadi nggak kayak gitu guys. Ntar dulu kayak mana nunjuknya ya. Bentar ya guys. Mati pula dia. Oke, jadi ini kosong ya teman-teman ya. Ini kosong ini. Ujung sini juga kosong ini. Ya, isinya itu di sini di tengah. Tuh, isi daripada makam Nabi itu yang di tengah. Di tengah ini dulu rumahnya Aisyah. Dan di sini ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau yang di tengah. Jadi kalau teman-teman masuk udah di tengah ini, yang di tengah baru teman-teman ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, kayak gitu. Ya, di tengah ya. Dan nggak perlu sholatnya itu ke depan-depan, nggak perlu sampai dikejar. Salah ini, di tengah aja udah aman ya. Nah, jadi yang di tengah ya teman-teman ya. Jadi nanti sampaikan. Nanti teman-teman akan ketemu tuh. Oh ini yang dibilang Ustazah kemarin di tengah. Itu dulu rumahnya Aisyah. Karena Sayyidatina Aisyah itu menemani meninggalnya Rasulullah. Dan para nabi itu beda dengan manusia biasa. Para nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Jadi itu dulu rumahnya Aisyah. Rumahnya Sayyidatina Aisyah.
Ya, Nabi itu gitu. Makanya makam Nabi Harun tuh di tanah lapang. Makam Nabi Syuaib aku juga udah pernah lihat entah di atas gunung. Nah, jadi Nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Itu bedanya Nabi dengan kita. Oke, Ustazah, iya. Oke, kalau datang bulan ngaji lewat HP nggak apa-apa ya. Alhamdulillah besok jangan ngangak-ngangak lagi kita ya guys. Udah pada tahu. Iya. Banyak orang yang nangis-nangisnya ke depan. Ya nggak apa-apalah. Yang penting itu udah rodo kok. Jangan terlalu ke depan, tengah-tengah aja. Karena makam itu di tengah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, terus Ustazah, salat fajar itu adalah qabliyah subuh. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Iya, 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ustazah, kalau keliling Ka'bah sendiri tidak sa'i nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah umroh, teman-teman besoknya tawaf sunnah namanya. Tawaf doang, nggak ada problem teman-teman ya. Nah, nggak ada problem, tawaf aja. Itu namanya tawaf sunnah ya. Oke, tapi ingat selama tawaf tidak boleh masuk Hijr Ismail ya. Oke, Ustazah, iya apa namanya? Sedekah subuh bisa dikasih ponakan, bebas. Kalau sedekah subuh itu bebas aja. Oke. Ustazah, iya bisa nggak baca ayat kursi kalau haid? Sekedar dalam hafalan tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, kalau berdoa apakah harus diucapkan kalau punya hajat? Ya, ucapkan, lafazkan ya. Ustazah, kalau ambil air wudhu cuman pakai handuk gimana? Nggak apa-apa, itu cuman bagian dari adab saja. Ya, karena tidak ada syarat berwudu. 1, pakai baju ya, kan nggak ada. Itu cuma adab saja. Dia bukan bagian dari syariat ya. Ustazah, iya, suami ngucap talak, gua talak loh. Itu termasuk talak atau bukan? Itu termasuk talak banget ya. Cuman kalau talaknya baru talak 1 boleh rujuk dalam 3 kali suci atau 3 bulan. Tapi kalau rujuknya setelah bulan ketiga harus dinikahkan ulang ya. Harus dinikahkan ulang ya. Oke, jadi talak 1 dan talak 2 itu talak kau. Dalam 3 bulan itu boleh rujuk. Kalau nanti Mbak toko madunya nanti ya. Nanti kalau setelah 3 bulan, itu baru harus nikah ulang ya. Oke, sebentar lagi ya. Nanti ya madu ya. Oke ya. Ustazah, kalau doa sujud terakhir kadang ingat kadang enggak. Ya enggak apa-apalah, kan dia sunnah, enggak wajib ya. Oke, Ustazah, gimana udah jawab tadi ya, Mbak Yayat. Ustazah, kalau haid boleh baca Al-Waqiah di HP? Di HP enggak problem. Atau di hafalan aja sekedar berzikir ya. Oke, Ustazah, iya Pak bacaan sujud sawi kalau nggak hafal menurut mazhab Syafi'i boleh subhana rabbiyal a'la. Tapi hafal aja lah, kan dikit aja tuh. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Oke, gitu ya. Ustazah, ibadah umroh boleh bermake up nggak? Hati-hati, saat umroh itu nggak boleh pakai wangi. Ya make upnya pakai wangi atau apa pakai nggak boleh. Misalnya teman-teman ngambil mikot. Dari mikot menjelang tawaf itu biasanya ke hotel dulu. Banyak orang nggak paham. Di hotel dia buka jilbabnya, dia gosok gigi, dia mandi. Udahlah kacau itu. Jangan. Ya jangan pakai Pepsodent, minyak angin gitu ya. Nah, minyak angin atau sabar Zah. Kenapa aku disuruh sabar? Apakah aman teman-teman? Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pakai minyak angin itu jangan ya. Oke, Ustazah belum ngerti talak 1 dan talak 2 dan talak 3. Belum ngerti? Talak 1 itu talak yang ditalak 1 kali. Talak 1 dan talak 2 sama. Ya, masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan itu dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dengan suaminya. Kalau talak 3, perempuan itu kalau mau rujuk dengan suaminya, dia harus nikah dengan orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, dia mesti dukhul, berhubungan badan dulu. Setelah itu cek hamil atau enggak. Kalau tidak hamil, tunggu diceraikan. Kalau hamil, tunggu dulu dia lahir. Ya, tunggu dulu bayinya lahir. Tunggu diceraikan, baru balik kepada suaminya. Lama itu kalau udah talak 3 ya.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Yang baru mampir klik foto aku yang di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita udah mulai ceramah pelan-pelan dan kemudian teman-teman bisa lihat ceramah-ceramah tentang talak juga di video ada, di channel YouTube juga ada. Oke. Pokoknya talak 1 dan talak 2 itu sama aja ya. Oke. Sholat fardu yang tertinggal kalau ingat kodo, kalau nggak ingat bertobat kepada Allah Mbak Viola. Ustazah, sedekah subuh bisa dipakai anak sendiri? Bisa, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau saya tawaf pakai skincare, jangan berbau dan pakai sebelum ihram ya. Ustazah, sedekah subuh bisa dipakai anak sendiri? Bisa. Ya, untuk anak sendiri bisa. Ustazah, kalau iya, teman-teman cek video aku juga, hampir seluruh pertanyaan ini ada di video nih ya. Kecuali jilbab bagus beli di mana, itu nggak ada di video. Lupa aku di mana jilbabku guys. Ustazah, iya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau daftar haji pakai cicilan yang dikredit, kalau ada bunganya nggak usah. Haji, umroh kalau nggak mampu nggak wajib. Nggak usah berhutang karena itu. Ya, oke. Ustazah, kalau kejadiannya udah lama gimana cara rujuknya? Kalau udah lalu biar berlalu. Ke depan aja ya diperbaiki ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh batasnya jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh masih bisa ya sedekah subuh ya. Ustazah, iya kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh 2 kali salam, gak ada masalah. Jadi 2 ya. It's okay, 2 aja ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Kartini. Oke, Ustazah, nikah siri istri boleh ditalak enggak? Tidak jatuh talak kalau istrinya hamil. Baik siri maupun soro maupun sere. Maupun nikah resmi pun dalam keadaan hamil istri ditalak tidak jatuh talak. Ustazah, kalau suami lebih dengar pendapat keluarga ketimbang istrinya. Soal apa dulu? Karena pendapat itu bukan soal sosok. Tapi mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah secara objektif. Ya, kalau pendapat istrinya memang menyalahi aturan, tidak usah diikuti. Karena kalau pendapat orang tuanya yang justru sepakat dengan aturan, yang tingkat kebenarannya lebih benar, itu ikuti. Jadi bukan soal sosok, soal apa pendapatnya. Ya, siap Mbak Meli ya. Ustazah, doa sujud terakhir. Allahumma rzuqna makhroja. Boleh nggak dibaca di 5 kali sholat di sujud terakhir? Di sholat sunnah pun boleh. Nggak cuman di sholat fardu. Di sholat sunnah, sujud terakhir boleh dibaca. Lamakan sujudnya sikit. Ya, lamakan sikit pula. Gimana ceritanya? Pokoknya lamakan aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu baca. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Atau Allahumma rzuqni makhraja. Bacalah ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama kali, tidur pula nanti ya. Oke, Ustazah, nggak boleh Mbak Bayu minjam uang di bank perbaiki rumah. Sedangkan kita tahu itu riba. Kalau udah tahu berdosa. Nggak usah lah, bayar hutang bank itu berat teman-teman. Bunganya segede gambreng. Nggak usah lah, nikmatilah rumah yang ada dulu. Nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah. Nikmati rumah yang ada, yang penting sehat, pencahayaannya bagus, luang udaranya bagus. Oh, belum dikasih ini semen, belum dicat, nggak masalah teman-teman. It's okay. Tinggal teman-teman kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung, nanti pelan-pelan beli cat, pelan-pelan beli cat. Gak apa-apa guys, ini aku sampaikan. Justru orang yang mapan sekalipun kalau dia cerdas, dia juga gak mau rumah cantik-cantik kok. Ya kan? Walaupun dia mampu membelinya. Ininya aja ya. Ininya aja ya. Secukupnya aja ya. Kayak aman aja. Gak ada masalah ya. Daripada rumah cantik, bangun pagi teringat utang. Lebih bagus biasa-biasa kita syukuri ya kan. Nah, gak enak hidup ada hutang katanya sih. Kata teman-temanku sih gak enak.
Ya, alhamdulillah, aku cuma ingin mengajak teman-teman untuk mengurangi pengeluaran daripada pemasukan. Sisanya ditabung. Ya, kalau ada rezeki disedekahkan, disakatkan, insya Allah baik hidup kita. Ya, oke. Kebanyakan ngundang maling. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke, aku sering masuk rumah teman, dia minder, rumahku kayak gini Nel, rumahku kayak gini. Gak apa-apa, nggak masalah. Emang kenapa? Rumah kecil nggak masalah. Yang penting kalau kita baik, nggak makan uang riba, kuburan kita lapang, nggak ada masalah. Emang kenapa rumah kecil? Nggak ada masalah. Ustazah, iya, sholat duduk yang benar buat menderita lutut nggak bisa ditekuk. Nah, ini minum madu ya. Madu lagi kan. Oke. Insya Allah ya. Jadi sholat duduk itu kayak gini guys. Allahu Akbar. Ini kan. Nah, ruku Allahu Akbar gini kan. Sujud Allahu Akbar. Lebih rendah. Halo. Kok aku lihatnya ke bawah ya. Jangan lihat ke layar HP kalau sujudnya. Nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, kakinya nggak bisa ditekuk. Selonjoran aja, nggak apa-apa selonjoran, iya kan? Nggak bisa juga. Sholat sambil baring miring ke kanan. Oh, nggak bisa juga. Ya udah telentang. Oh, nggak bisa juga. Ya udah ujung jarinya digerakkan. Nggak bisa juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kayak gitu ya. Jadi cuma sholat itu yang penting rukuknya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Itu aja, iya kan? Nah, siap Mbak Ibnu ya. Nah, yang sakit lutut tadi, kalau ada rezeki, beli madu rambutan. Udah banyak yang sembuh, Mbak. Ya, ada yang nggak pernah sholat ke masjid 2 tahun, coba bayangkan. Sekarang ke masjid. Ramadan kemarin mereka ke masjid. Ada yang nggak bisa naik tangga. Kenapa langit ini 7? Kan nggak ada. Memang diputer-puter aja sih. Dan memang yang ditanyain itu memang yang sehari-hari sih. Dan ya teman-teman kita yang baru masuk selalu ratusan ya. Atau bahkan ribuan setiap harinya. Oke ya. Ustazah, iya memang itu aja ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat boleh? Iya ya, itu aja ya. Ustazah, siap Mbak Rupa, Mbak Mami. Sholat zuhur, langsung sunnah zuhur, langsung dikerjakan 4 rakaat gimana? Bisa. Kalau dilakukan 4 rakaat sekaligus, tidak pakai tahiyat awal. Ya Mbak Vivi, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat langsung tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya usahakan baca ayat pendek. Ustazah, witir itu dikerjakan berapa rakaat? Bisa 1, bisa 3 rakaat ya. Nah teman-teman jangan lupa juga lihat video-video aku ya teman-teman ya. Udah tentang witir udah banyak banget di videonya aku ya. Siap Mbak Yani. Jadi kalau witir aku jelaskan ya. Kalau witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tidak sama kayak sholat maghrib. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Dia nggak pakai tahiyat awal. Oke. Nah rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Dan kemudian rakaat ketiganya dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Oke, Ustazah, biarpun dosa-dosa kita sudah diampuni, apakah masih nanti ditanyakan waktu pengadilan? Tidak. Kalau udah Allah hapus, maka Allah akan putihkan. Makanya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang dia itu mensucikan diri dan kemudian dia bertaubat. Sebentar teman-teman, aku agak gelisah karena pintu belum dikunci ya. Kita kunci dulu, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya, izin ya, pintu depan soalnya. Nanti kamu keluar, Bom. Ya, teman-teman ya. Uyuh. Halo guys, apa kabar teman-teman semuanya? Kunci pintu kok ini yang datang? Gimana ceritanya? Maunya cuci pintu, malah yang datang sih Nyonya Menir. Apa kabar semuanya? Udah aman pintunya? Halo? Gak jadi tanya jawab Nyonya Menir. Oke, aurat ya. Oke.
Kita lanjut ya, maaf ya teman-teman, ada iklan sedikit ya. Ustazah, apakah sholawat bisa menghapuskan dosa? Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah sholat. Karena setiap kita sujud, Allah akan mengangkat satu derajat kita dan kemudian akan mengampunkan satu dosa kita. Yang kedua, berwudu. Karena setiap kita berwudu, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa ketika kita berwudu, dosa-dosa kita akan digugurkan pada bagian yang kita basuh. Tapi teman-teman, wudunya harus sempurna. Kalau pakai cincin harus dilonggarkan. Ya, kalau pakai maskara yang waterproof atau bedak-bedak yang kayak semen yang waterproof harus dihapus. Jadi wudunya harus sempurna. Kemudian berpuasa. Berpuasa juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian bersalaman dan bersilaturahmi, itu juga menggugurkan dosa. Ketika dua orang mukmin bertemu dan bersalaman, maka berguguran dosa-dosanya, ya. Ya, jadi berguguran dosa-dosanya, gitu ya. Nah, sholawat juga bisa mendatangkan syafaat buat kita. Udah banyak ya, teman-teman ya. Ini maaf kalau nggak kebaca semua, aku berusaha ya. Ustazah, ke adik kalau adik ipar bagi uang pada saya, bolehkah dia berkata sedekah pada awak? Betul. Ya, segala kebaikan untuk orang lain dianggap sedekah. Oke. Ustazah tanya, berdoa setelah sholat fardu di masjid, kita ikut imam atau doa sendiri? Mau aku kasih tahu yang terbaik? Yang terbaiknya adalah ikut imam dulu. Amin, 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 amin. Lalu setelah imamnya, walhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap posisi seperti ini, doanya sendiri. Ya, ikut dua-duanya. Jadi kan banyak tuh jemaah yang waktu walhamdulillahirabbil alamin gitu ya, langsung dia amin gitu. Tapi bertahan saja, lebih lama doa sendirinya ya, itu bagus ya. Ustazah, bagaimana jika rumah yang sudah digadai mau dijual? Enggak masalah kan, yang penting menggadainya udah selesai akadnya. Oke. Ustazah, iya, akikah itu sunnah atau wajib? Enggak, dia tidak sampai ke tahap wajib ain, dia hanya sampai ke tahap sunnah muakkad ya. Ustazah, iya, saya punya janji kalau cair bagi nasi kotak tapi ditunggu lama, bolehkah diganti dari sumber uang lain? Itu enggak usah dipenuhi. Kalau saya cair, saya akan beli nasi kotak. Ternyata masih lama, sebenarnya nggak usah kasih nasi kotak. Kalau mau sedekah boleh pakai uang yang lain ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, kalau kita sebentar ya. Kecepatan ya teman-teman ya, pertanyaannya cepet kali, teman-teman lomba lari ini bukan ngetik ya. Oke, Ustazah, misalnya kita mau sholat, tahu-tahu suami kita minta disiapin makan dulu nggak ada masalah, karena itu juga kewajiban ya. Ustazah, jadi kita boleh menunda sholat kalau berbenturan dengan kewajiban. Contoh, menunda sholat saat ada tamu. Tunda sebentar, sambut sebentar, baru izin sholat. Itu nggak masalah ya. Oke, iya Mbak Lina ya. Atau misalnya suami minta buatin makan, kita boleh menunda sebentar saja ya. Oke, tisu basah nggak bisa Mbak Ani ya. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, iya, doa biar rumah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Tanah cepat laku. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya, siap ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, niat witir 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri naik. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Jadi 2 dan 1 ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Cepat ya, sampai nyematinnya pun terbang ya. Ustazah, kalau istri sudah wudu terus salaman sama suami batal nggak? Perbedaan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah mau pilih yang mana ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mau pilih yang mana boleh. Ustazah, iya, saya mau kurban, oke, tapi suami tidak mengizinkan. Gimana pendapat Ustazah? Kalau uangnya uang kita, tidak perlu izin daripada suaminya, ya. Ustazah, kalau enggak dibagi waris, maaf kalau anak enggak dibagi waris,
hanya hibah gimana? Oke, perhatikan. Hibah itu adalah kita membagi harta saat hidup. Warisan adalah harta yang dibagi saat kita meninggal. Ini penting nih teman-teman yang punya banyak-banyak emas di kolongnya tuh. Coba nih ya. Hibah adalah membagikan harta saat hidup. Waris adalah pembagian harta kalau kita meninggal. Yang satunya adalah dibagi. Yang nomor 2 pembagian. Hibah boleh, tapi hibah itu hanya boleh dikasih sepertiga harta. Dia tidak boleh 100% harta. Misalnya kita punya harta 100 juta. Hanya boleh dibagikan dan dihibahkan sepertiga harta. Selebihnya itu menjadi hak daripada ahli waris. Jadi hibah boleh ke siapapun, gak jadi masalah. Ustazah, iya baru wudu udah selesai tiba-tiba keluar angin. Ya ulang lagi wudunya. Benar sekali ya. Oke. Ustazah kalau lupa sujud sahwi, kalau lupa rakaat, sujud sahwinya 2 kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh buat selamatan saudara yang meninggal? Boleh, gak jadi masalah. Ada saudara meninggal lalu kemudian kita kasih sedekahnya untuk itu. Gak jadi problem ya. Aman saja ya teman-teman ya. Oke, aman saja ya. Oke. Ustazah, iya, apa beda nazar dengan janji? Lebih tepatnya nazar janji kepada Allah, sementara janji itu adalah janji dengan manusia. Oke, Ustazah, kalau misalnya sholat witir 1 rakaat dikerjakan, apa bacanya tetap 3 surat sangat dianjurkan. Pokoknya witir itu kalau bagian ganjilnya usahakan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dia witirnya 1 rakaat berarti usahakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena dia ganjil, bagian ganjil kan. Kalau dia adalah 3 rakaat maka ganjilnya kapan? Di rakaat ketiganya. Ya, yang teman-teman Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aku cepat kali ya. Ini yang cepat kali ini aku jawab atau teman-teman yang cepat ngetik nih? Kalau aku pelanin bisa. Mau dipelanin teman-teman? Oke, gitu ya. Mau dipelanin nggak teman-teman? Oke, udah oke, pas ya. Oke, iya, oke ya. Maaf ya teman-teman ya, aku berusaha menjawab lebih banyak soalnya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, yang mana tadi? Lupa ya. Oke, lupa aku ya. Yang mana tadi ya? Jadi pokoknya sholat witir itu di rakaat ganjilnya yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau 3 rakaat berarti rakaat ketiganya aja. Kalau 1 rakaat berarti rakaat 1 aja. Boleh aku pelanin ya, tapi agak sedikit yang terbaca komentar. Gak apa-apa ya, dinikmati ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke. Oke, Ustazah, kalau orang tua meninggal satu rumah, tapi saudaranya yang lain tidak mau membagi, tapi ditempati sendiri, nggak boleh. Kalau warisan itu mesti dibagi ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, uang untuk haji tidak perlu kita zakati ya. Ustazah, iya. Doa agar anak dapat jodoh. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Nanti teman-teman kita akan mencatatnya ya. Oke, akan mencatatnya. Oke, aku pelan-pelan, maaf ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke suami boleh nggak? Boleh. Pokoknya sedekah itu apapun yang diberikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Mau dikasih ke suami, mau dikasih ke anak, mau dikasih ke mau dikasih ke cucu, mau dikasih ke kawan, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak masalah, pokoknya untuk yang lain ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran apakah kalau baca Al-Quran suka ngantuk? Nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nggak jadi masalah ya. Istirahat dulu nanti baca lagi ya.
Ustazah, besok aku pengen puasa, tapi puasa Daud gimana caranya? Kalau puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, dilakukan sampai kapanpun. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Niat puasa tuh hanya sebutkan niatnya, dan hukumnya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid misalnya sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid misalnya sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Oke. Sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu. Tapi kalau teman-teman yang lututnya sakit, nggak apa-apa, keadaan darurat tangan dulu. Lupa kunut harus sujud sahwi nggak? Oke, teman-teman boleh perhatikan, aku pelan-pelan ini agak sulit soal kunut. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Bahwa kalau kunut itu perbedaan mazhab di kalangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan sangat dianjurkan kunut. Kemudian sementara Imam Hanafi mengatakan tidak pakai kunut tidak jadi masalah. Nah gitu kan. Nah terus dua nih gimana? Ya jadi gini, kalau teman-teman udah terbiasa kunut, maka teman-teman kalau lupa kunut maka mesti sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i tadi, kunut itu adalah sunnah ab'adl yang dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa. Tapi bagi teman-teman yang tidak terbiasa kunut, maka tidak perlu pusing ya. Oke, tidak perlu pusing-pusing ya. Oke, Ustazah, harta apa saja yang wajib zakat? Banyak. Zakat mal itu banyak. Zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan. Dan itu udah banyak juga di video aku ya. Teman-teman mau nanyakan zakat apa biar kita jawab detail. Apa hukumnya kalau sholat witir cuma 2 rakaat? Tidak boleh. Witir itu harus ganjil. Innallahal witr yuhibbul witr. Ya. Ustazah, iya, bagaimana hukumnya kerja di bank? Hindari ya teman-teman ya. Karena di bank itu kalau seandainya apalagi dia bagian analisa kredit atau dia bagian marketing kredit, itu sangat riskan posisinya ya. Semoga dapat kerja yang lebih baik ya. Ustazah, witir apa bisa dilakukan habis isya? Bisa. Habis isya, ba'diyah isya dulu kalau bisa. Setelah itu baru witir. Tengah malam boleh tahajud. Tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali. Atau habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman gak witir. Tengah malam mau tahajud. Boleh. Mau witir boleh. Tapi cuman boleh 1 kali. Witir 1 rakaat bisa. Ya. Oke, ya usahakan ba'diyah isya. Ba'diyah itu sunnah muakkad ya. Ustazah, iya. Bolehkah umroh pakai uang pinjaman? Tidak usah umroh kalau harus minjam uang. Umroh tidak wajib. Dia wajib cuman bagi sebagian yang mampu saja. Tidak usah. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Ngapain harus memaksakan umroh sampai teman-teman minjam? Kalau nggak terganti, repot dia. Ini kan dosanya gede lagi kan. Ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat cukup. Sengaja aku sholat ba'diyah isya sunnah atasku karena Allah. Sholatnya kayak sholat subuh aja. Oke. Ustazah, iya. Kalau sholat sunnah nggak pakai fatihah. Sholat sunnah nggak pakai fatihah yang nggak bisa. Tapi kalau nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Saya selama ini sholat gak pernah witir. Gimana Zah? Coba witir deh. Aku jelaskan witir ya. Biar yang belum melakukan bisa check out dan melakukannya ya. Oke? Nah, jadi witir itu hukumnya bagus. Dia sunnah muakkad. Ya. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama sholat witir. Yang kedua sholat duha.
Yang ketiga puasa yaumul bid. Setiap bulannya. Kita fokus ke witir dulu. Dia nggak wajib. Cuman dia sunnah muakkad. Dia sunnah yang mendekati wajib. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Hanya boleh 1 kali. Dalam jumlah yang ganjil. 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, hanya boleh 1 kali pokoknya. Ya, kalau habis isya, teman-teman ba'diyah isya, lalu witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat terserah. Tengah malam kalau mau tahajud silahkan. Tapi jangan witir lagi. Ya kan? Tapi jangan witir lagi. Kecuali kalau teman-teman belum witir habis isya, tengah malam mau tahajud dan witir boleh. Witir kalau mau 3 rakaat, saya jelaskan pelan-pelan ya. Sengaja aku sholat sunat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pokoknya niat sholat itu hanya sebutkan nama sholatnya, jumlah rakaatnya, dan hukumnya. Niat, rakaat, hukum. Niat, rakaat, hukum. Contoh, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya nggak sama kayak sholat maghrib kalau dia 3 rakaat. Kalau sholat maghrib itu pakai tahiyat awal. Sementara kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Ya, gitu. Sholat witir tapi nggak ba'diyah isya boleh, cuman sayang banget. Karena witir ba'diyah isya itu juga sunnah muakkad, ceritanya begitu. Boleh nggak witir habis subuh? Tidak. Batas tahajud dan batas witir itu azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4:30. Jam 4-nya teman-teman masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Atau tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Yang penting batasnya azan subuh. Kalau bisa witir jangan tinggal sih. 3 rakaat 1 kali salam bagus, nggak jadi masalah. Menurut aku teman-teman 3 rakaat 1 kali salam bagus. Ya, udah. Jangan terlalu banyak informasi di kepala. Harus tahu cara 2 dan 1. Harus tahu cara 3 rakaat sekaligus. Nggak perlu. Pilih salah satu aja. Ya, nah oke gitu ya teman-teman ya. Nah, lakukanlah witir bagi yang belum pernah melakukannya. Ustazah, kalau Senin Kamis untuk puasa Daud yang nggak bisa. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, jadi kalau ketemunya hari Kamis ya tetap puasa Daud. Kalau ketemunya Yaumul Bid ya tetap puasa Daud. Karena karena witir lagi nih ada yang nanya witir ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang paling top di antara ekosistem puasa sunnah. Tapi mohon maaf, bagi teman-teman yang belum terbiasa berpuasa, jangan langsung puasa Daud, nanti tumbang. Ya, usahakan Senin Kamis dulu. Kalau udah Senin Kamis lanjut puasa Yaumul Bid. Kalau udah Yaumul Bid dan ya Senin Kamis baru lanjut puasa Daud. Oke. Suratnya apa? Sholat witir. Bebas lah mau baca apa aja, nggak jadi masalah lah. It's okay lah ya. Bebas aja ya, nggak masalah ya. Sebenarnya rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi nggak usah pikirin itu. Ayat pendek itu sunnah saja. Fokus aja dulu dengan witirnya, ya kan? Nanti pelan-pelan baru ambil bacaan khusus witir. Sah kok sholatnya, nggak apa-apa. Walaupun ayatnya bebas aja. 3 kul boleh, nggak ada masalah ya. Puasa Yaumul Bid gimana? Puasa Yaumul Bid itu setiap bulannya ada di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi masih lama. Nanti aku ingatkan kalau sudah jadwal puasa Yaumul Bid di video dan live aku. Jadi yang mau aku ingatkan terus, pantau aja video aku. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman di akun ini ya. Ustazah, puasa Senin Kamis niatnya gimana? Oke, perhatikan. Niat puasa itu super gampang. Hanya sebutkan nama puasa dan hukumnya. Saya ulang, hanya sebutkan nama puasa dan hukumnya. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa qodho,
wajib, karena dia wajib atasku karena Allah. Apalagi sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Udah segampang itu ya. Ustazah, saya sholat isya dan ba'diyah dan witir. Apa boleh? Silahkan, gak masalah. Tapi tengah malam jangan witir lagi. Witir hanya boleh 1 kali. Boleh 1 rakaat dan boleh 3 rakaat. Oke? Kalau tahajud baca surat apa? Teman-teman yang masih pemula melakukan sholat sunat, gak usah pikirin surat apa dulu. Baca aja surat yang teman-teman paham cukup kok. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Entah baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, entah baca ayat kursi, atau cuman baca 1 ayat. Inun, Allahu Akbar, boleh, gak jadi masalah. Oke? Ustazah, iya. Sholat witir dikerjakan setelah sholat apa? Dari isya sampai azan subuh ya. Oke. Ustazah, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau punya uang, tak tahu uang siapa, boleh disedekahkan aja. Ustazah, iya. Aku pengen dapat kerja sesuai job deskku. Gimana caranya? Kenapa susah banget dapat kerja? Yang belum kerja, jangan harus dipaksakan sesuai dengan job desk kita. Ya, kerjakan apapun. Kalau kita tidak mampu melakukan apa yang kita cintai, cintailah apa yang kita kerjakan. Harus berusaha untuk mencari pekerjaan. Lamaran tuh kalau bisa 100, biar peluang keterimanya banyak. Sambil minta doa orang tuanya dan kita juga berdoa. Jangan lupa sedekah subuhnya biar usahanya lancar ya. Jangan lupa sholat duhanya. Semoga akan ada masanya kita dapat pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat. Saranku kerjakan apapun lah ya teman-teman, apapun lah ya. Ustazah, oke. Bagaimana ya? Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan? Bayar aja. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Puasa kayak biasa ya. Ustazah, iya. Kalau kebun apa ya? Ustazah, doa mau sedekah. Setiap mau sedekah berdoa. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Mau ngasih makan kucing. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Gitu. Oke. Ustazah, doa suami diuji jabatan tinggi, gaji besar, tapi malah main perempuan. Oke. Doanya panjang, Mbak. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah. Kalau Mbak mau, Mbak berdoa aja ba'dal maktubah. Ya setelah sholat fardu itu bagus banget kok. Doa kita mustajab pakai bahasa Indonesia nggak jadi problem kok Mbak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mukena yang baik tetap seperti menutup aurat sebesar, yang penting batang lehernya jangan nampak ya. Dan tidak transparan mukenanya. Hati-hati kalau pakai mukena yang transparan untuk traveling. Takutnya kalau di dalamnya cuman pakai daster, waktu sholat terbang kipas angin ya. Oke. Ustazah, jika hari ini tidak sholat asar dan maghrib, bagaimana gantinya? Tidak semudah itu untuk mengkodo. Kalau lalai, teman-teman tetap berdosa besar ya. Kalau mau dikodo besok boleh, tapi tetap berdosa. Tetap berdosa ya. Ustazah, segera bertaubat, jangan ulang lagi ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat. Boleh dua-duanya. Bagi pemula, dua-dua aja dulu. Dua-dua aja dulu. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Mahar pinjaman is okay, yang penting dibayar setelahnya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid di bulan ini? Nanti aku akan ingatkan setiap bulan. Sekitar 7-8 hari lagi. Ditunggu aja ya. Ustazah, iya. Oke. Asar tidak ada ba'diyah ya. Asar tidak ada ba'diyah. Maaf. Asar tidak ada ba'diyah, betul ya. Oke.
Kenapa ini nggak dibaca? Maaf ya teman-teman, aku udah cukup pelan. Kalau aku mau cepatin bisa sih, cuma masalahnya nanti teman-teman jadi bingung. Kalau kulambatin banyak yang tak terbaca. Kita nikmati aja ya, bareng-bareng ya, cocok ya. Kan kita ngobrol santai aja. Nggak ada hari ini, besok juga ada. Semoga umur panjang, kan ini tiap hari kita kayak gini kan. 2 kali sehari, tanya jawab, oke lah, iya kan? Nah, tidak ada libur. Kita libur cuman lebaran aja. 1 hari aja. Ya, Ustazah, Mbak Yanti boleh Mbak Yanti ya. Mbak Yanti boleh ya. Oke, Ustazah, puasa Daud diselingin puasa kodo. Puasa kodo nggak ada problem. Nggak ada masalah ya. Ustazah, betul sekali. Apa yang betul ya? Baru terbaca dalam hati udah bilang betul ya. Teman-teman pada bingung, betul apa lah ini? Ketika baca syahadat saat sholat, mata kita berpindah ke jari. Kan kita sholat melihat tempat sujud. Ya, pas kita sholat kan kita asyhadu an la ilaha illallah. Seketika itu maka mata kita berpindah ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Setelah tutup tangan, balik lagi matanya ke sejadah ya. Matanya ya, jangan kepalanya. Oke, miring pelan. Kenapa kau miring? Kata saja lihat telunjuk ya. Lurus aja. Oke. Ustazah, iya, oke. Coba di DM aja ya Mbak, astagfirullah ya. Oke gitu ya. Sedekah subuh bisa dikasih ke orang tua nggak? Bisa banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah mau kurban tapi belum akikah. 2 hal itu tidak ada hubungannya Mbak. Silahkan Mbak melakukan apa namanya tadi tuh? Kurban walaupun belum akikah. Nggak ada masalah ya. Ustazah lutut sakit nggak apa-apakah duduk di kursi? Nggak ada masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Ya, nggak ada masalah. Sholat dalam keadaan duduk kalau kaki atau lututnya sakit ya. Amin Mbak Abah Hendy, thank you ya. Jazakumullah. Ustazah, iya, sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Benar sekali, pinter anak mama gitu. Sholat witir itu nggak sama kayak sholat maghrib kalau 3 rakaat. Kalau maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal ya. Kalau maghrib ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Kalau witir 3-3-nya pakai ayat pendek ya. Ustazah, wajibkah membaca surat iftitah saat sholat fardu? Tidak. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Iftitah itu hanya sunnah pada semua jenis sholat ya teman-teman. Ustazah, iya. Sedekah kubu dikumpulkan. Setelah terkumpul apakah harus diserahkan di waktu subuh? Enggak. Dikumpulkan di sedekah subuh, kumpulkan di waktu subuh gitu kan ya. Lalu kemudian teman-teman boleh berikan di hari Jumat. Gak ada masalah. La haula wala quwwata illa billah, terkejut aku. Oke gitu ya. Ustazah, jelaskan tentang nafkah suami. Lahir batin. Lahir itu sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Batin itu ketenangan, kenyamanan, perlindungan, itu dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, nggak bisa. Udah di kepala tapi langsung jawab. Bolehkah witir habis maghrib? Nggak bisa ya. Oke, gitu ya. Nggak bisa ya. Witir itu habis isya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh. Lebih baik sholat qobliyah 4 rakaat atau ba'diyah 4 rakaat. Kalau zuhur, qobliyah bagus 4 rakaat. Qobliyah bagus 4 rakaat ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dimasukkan ke tabungan umroh enggak? Kalau konsepnya adalah tabungan umroh, itu bukan sedekah namanya. Itu namanya tabungan umroh. Nanti kalau pergi umroh dapat pahala umroh.
Oke, tapi kalau yang namanya sedekah subuh itu untuk orang, ya diberikan kepada orang. Kalau tabungan umroh, ya itu untuk umroh, bukan sedekah namanya, itu umroh kita namanya ya. Saran aku dibedakan ya, teman-teman boleh pakai tabungan umroh, lalu sebagian boleh sedekahkan kepada orang lain ya. Kalau orang sholat tanpa sejadah, bolehkah kita meletakkan sejadah di tempat dia sholat? Bagus. Apa guna sutroh? Sutroh itu adalah pembatas. Ini adalah orang sholat. Ini pura-puranya ada orang sholat. Pura-puranya ya guys, ini orang. Ini adalah sutroh atau sejadahnya. Kita boleh lewat di depan sejadahnya. Kalau dia nggak pakai sejadah, kita nggak bisa lewat di depannya. Maka kita letakkan sejadah, baru kita bisa lewat. Persoalannya kita nggak ada sejadah, maka kita ambil sebuah barang di depannya, lalu boleh kita lewat di depannya. Ya, jangan lewat di depan orang sholat jika tanpa sutroh. Ya, Ustazah, kurban untuk orang tua yang meninggal, kambing satu buat berdua gimana? Jadi gini, kalau berkurban atas nama orang tua yang meninggal, itu kalau orang tua tadi meninggalkan wasiat, maka teman-teman wajib berkurban atas nama dia. Karena itu adalah pesan dia. Oke, tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka mazhab Syafi'i terpecah pendapatnya menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena tidak disunahkan. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Lebih amannya, gimana dong? Lebih amannya kurban atas nama diri sendiri dan doakan nanti pahalanya untuk orang meninggal. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berkurban dan beliau doakan untuk orang meninggal. Loh, berarti nggak boleh Zah kurban atas nama orang meninggal? Boleh. Ada ulama juga yang membolehkan. Kalau mau nggak jadi masalah kok ya. Oke, syarat sah orang yang menerima sedekah subuh nggak ada. Nggak ada. Mau dikasih ke siapapun sedekah subuh itu bebas. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada orang yang berhak menerimanya. Kalau sedekah bebas. Oke? Bebas ya. Ustazah, iya. Kalau ada yang menjelekkan dan memfitnah kita gimana? Abaikan teman-teman. Apalagi kalau dia sekedar fitnah. Kalaupun kita salah, kita diomongin orang, gak apa-apa. Kita tinggal perbaiki kesalahan kita dan maafkan dia. Abaikan, jangan habiskan energi untuk membalasnya. Orang yang beriman adalah orang yang tetap menahan diri walaupun dia sanggup untuk membalasnya. Itu ujian teman-teman semuanya. Kalau dizolimin orang, aku berpesan kepada teman-teman semua, jangan habiskan waktu untuk memikirkan itu. Jangan habiskan energi untuk itu. Itulah yang menyebabkan masyarakat kita ini gampang galau, gusar, pusing, sehingga ibadahnya nggak karu-karuan, ya kerjanya nggak jelas, ujung-ujungnya galau terus karena manusia. Nggak usah. Oke? Gitu, aman, everything is okay. Orang yang fitnah teman-teman juga ada batas waktu, nggak mungkin kita terus yang diceritakannya. Dia punya kehidupan juga kan, dia punya hutang malah ya kan. Oke, jangan. Jamaahku online offline selalu aku bilang begitu karena itu menguras energi. Ujung-ujungnya teman-teman jadi nggak fokus belajar, semua terbengkalai, rugi kita. Jangan ya teman-teman ya. Nggak usah, ya nggak usah. Biasa, ya kalaupun kita salah, kita digosipin, ya nggak ada masalah. Tinggal salah kita ubah, yang dia abaikan, maafkan, gitu kan. Kalaupun katakan salah, mana ada manusia nggak salah. Ya semua manusia salah ya. Cuman kemungkinan kesalahannya berbeda setiap orang. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Aman, everything is okay ya. Lakukan tanggung jawab kita aja ya. Ustazah, pinjam untuk orang tua waktu masih hidup. Sekarang sudah meninggal. Mau bayar dengan cara dikorbankan. Kalau masih ada ahli waris, bicarakan dengan ahli waris dulu. Karena itu juga hak mereka. Tapi kalau udah selesai pembagian warisan, ahli waris nggak ada problem, nggak ada, pokoknya mereka apalah namanya tuh ya. Pokoknya nggak ada lah ngomong-ngomong warisan, boleh sedekahkan atas nama orang tua ya. Ustazah, doa agar anak dapat kerja. Doakan aja pakai bahasa Indonesia ya. Habis sholat itu bagus ya.
Oke, qobliyah zuhur 4 rakaat bisa ya? Bukan bisa, tapi sangat bagus ya. Is okay. Dua aja. Oke. Ustazah, sholat taubat, tahajud, hajat, witir. Baru zikir, boleh nggak? Boleh. Terutama yang suka kentut. Daripada kentut mendahului dan menikung kita. Selesaikan dulu semuanya. Baru zikir dan doa. Boleh. Nggak jadi masalah. Tapi kalau teman-teman nggak suka kentut, ditakuti oleh angin, maka bolehlah. Zuhur, sholat isya dulu. Boleh. Nggak masalah ya. Oke, 4 rakaat zohor 1 kali salam boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, kentut lagi deh. Oke, Ustazah, ya apa? Sedekah buat orang meninggal bisa. Rabbana, ini sedekah nih, pura-puranya aku sedekah nih. Cus, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya Allah dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringankah siksa kuburnya. Jangan gini, hidupkanlah dia, jangan ya kan, yang betul-betul aja doanya. Oke. Ustazah, bolehkah sudah sedekah terkumpul lalu diberikan kepada anak yang meninggal? Boleh. Meninggal pula, astagfirullah, salah ini. Oh ya Allah, kepada anak meninggal gimana ceritanya? Kepada bakul anak sekolah, bekal. Ya, bekal anak sekolah kok meninggal. Bisa Mbak, itu sedekah juga. Menghidupi keluarga bagian dari sedekah ya. Ustazah, kalau rumah kita sempit, tidak punya tempat khusus untuk sholat, bolehkah sholat di tempat yang kita sering lalui untuk jalan? Gak apa-apa, masalah. Yang penting tempat itu tidak banyak najisnya. Ya, Ustazah lagi zikir gak tahan kentut, tahu-taunya kentut. Gak apa-apa, zikir itu tidak wajib wudu. Ya, kalau mau wudu, alhamdulillah. Ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Harus banyak sabar kalau tidak terbaca ya. Teman-teman maafin aku karena inilah batas kemampuanku ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan kita terus aja. Aku nggak pilih-pilih pertanyaan mana tertangkap mata aku jawab ya. Nah jadi kalau aku nggak tahu, biasanya aku akan ucapkan wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi kita tiap hari kok aman aja ya. Video juga udah ribuan bisa dilihat ya. Apa tadi? Ustazah boleh hatamkan Quran lalu doakan untuk orang meninggal, boleh, gak ada masalah. Kalau mau hatamkan dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Ya, kali 30 hari berarti 30 juz ya, 30 juz ya. Nah, iya, kalau teman-teman ada waktu bisa masuk di live aku setiap hari, itu bisa dapat insight atau lihat video juga bagus aja kok ya. Ustazah, iya, kalau baca Yasin setiap habis maghrib nggak jadi problem. It's okay ya. Ustazah, doa supaya anak nurut sama orang tua. Jadi kalau doa supaya, jadi ini bukti bahwa apa yang aku lihat itu yang aku jawab. Padahal udah dijawab tadi, tapi aku baca lagi, aku jawab aja, nggak apa-apa kan, aman ya. Nah, anak supaya baik dengan orang tua, doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin ya, itu doanya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Siti Sumirat, Masya Allah ya. Ustazah, saya mau nanya, kenapa aku sering bermimpi sholat, kenapa ya? Udazah, oke, kalau ada mimpi, nggak usah dimaknai mimpinya. Hanya teman-teman lakukan yang namanya, lakukan aja yang terbaik. Dimaknai pun tidak ada gunanya juga buat kita kan, belum tentu juga pemaknaan kita adalah benar ya. Ustazah, iya, apa tadi? Ustazah baru aja hijrah, mana dia tadi? Ini perlu nih dibaca, tapi terbang dia Mbak, baru aja hijrah, terus aku ketik udah terscroll sama Ustazah itu kali. Canda ya.
Oke, kelewatan Mbak. Oke, maaf ya. Us- Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, urutan sholat malam bebas aja ya. Oke, baru aja hijrah diledikin. Rasanya hati sakit hati. Ya, jadi kalau kita hijrah, memang lingkungan yang lama kita akan merasa asing dengan kita. Itu wajar Mbak, itu cuman seminggu aja. Minggu kedua mereka udah mulai terbiasa, lama-kelamaan juga mereka akan cuek juga kok. Nggak jadi masalah ya. It's okay, memang kita ini beda frekuensi ya. Hanya burung-burung yang hidup di satu ranting, itu hanya burung yang sefrekuensi saja. Insya Allah Mbak akan ketemu dengan teman-teman baru yang sefrekuensi dengan Mbak. Biasa, orang di kehidupan kita juga silih berganti kok. It's okay, bertahan aja Mbak, aman aja ya. Ustazah, iya benarkah usahakan umroh dilaksanakan setelah haji? Nggak benar. Karena pada faktanya Rasulullah itu umroh dulu kok, baru berhaji. Jadi yang mana duluan nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, bolehkah wanita pergi umroh yang sudah menikah tanpa suami? Boleh kalau suaminya mengizinkan. Kan gak ada mahramnya. Lah perempuan lain kan mahram kita. Dalam pesawat kan gak cuman laki-laki semuanya. Perempuan lain itu boleh. Perempuan lain itu kan ada. Gak ada. Kecuali kalau teman-teman sendiri aja semua. Sendiri perempuan ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya suami meninggal tahu-tahu gak nikah lagi. Kalau suami meninggal lalu teman-teman gak nikah lagi. Ya nggak apa-apa, asal jangan berzina, ya. Asal jangan berzina, gitu ya. Ustazah, kalau sholat, iya, nggak apa-apa Mbak. Yang tadi udah aku sampaikan, kalau teman-teman nggak bisa sholat berdiri, duduk, ya, nggak ada masalah. Seperti tadi aku sampaikan, ya. Oke, saya minum madu, bisakah bisa, ya. Yang lutut sakit, tadi minum madunya, madu rambutannya, ya, teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, oh iya, siap ya. Bacaan sholat duha harus ad-duha. Tidak. Enggak, teman-teman. Ya, sholat duha itu baca ayat lain juga enggak jadi masalah. Madu. Oke, iya madu. Jadi teman-teman, yang tadi siang-siang itu ya, teman-teman ya. Yang tadi, yang tanya-tanya bahwa sakit lutut, boleh duduk enggak? Boleh, gitu ya. Ganti aja lingkungannya Mbak Erna ya. Untuk sakit lutut Mbak Soleha mau pesan madu pula. Lucu Mbak Soleha nih. Ya jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sakit lutut, tulang, tumit, pinggang, wasir. Itu kalau sholatnya sakit lutut coba minum madu rambutan. Udah banyak teman-teman kita yang sembuh dengan minum madu rambutan. Yang tadi tidak pernah ke masjid 3 tahun sekarang ke masjid. Nah itu rambutan yang kalau sujud sakit lututku minum madu rambutan alhamdulillah sembuh. Nah ini dia ya. Oke tuh kan sembuh nih, udah banyak yang sembuh ya, itu madu rambutan. Nanti kalau teman-teman yang semacam asam urat, asam lambung, susah puasa, hipertensi boleh ke madu akasia, tuh kan? Nah gitu ya teman-teman ya.